Baik, kembali lagi pemirsa di rumah bersama kami di Dialog Kesehatan Masyarakat masih di Studio Alam Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Narkoba Wisma Atlet Provinsi Lampung dengan narasumber kita Bro Andi dan Kak Dea. Kita lanjutkan untuk ke Kak Dea nih. Kak Dea, kita kan sering melihat generasi yang setelah lulus ini harapannya besar sekali terhadap dunia kerja, termasuk dari gaji, kemudian kerjanya yang tidak capek, pendapatan yang besar dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Dea nih, nanti saat sudah masuk ke dunia kerja, kemudian ekspektasi yang dibayangkan tadi tidak sesuai dengan yang dibayangkan saat sebelum bekerja. Kira-kira bagaimana, Kak? Kalau dari saya udah pasti kecewa ya Kak, Kecewa karena ya? kita kan udah berekspektasi tinggi tapi dapatnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi baik lagi karena kita kuliah, kita belajar, di situ juga kita diajarin ada keperawatan safe community, diajarin tentang kewirausahaan dan lain-lain. Jadi mungkin kalau misalkan gaji kita tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin kita bisa cari pekerjaan lain atau kita bisa membuka lahan pekerjaan sendiri gitu. Oke, baik. Berarti memang Entrepreneur. masih banyak solusi ya, Iya. tidak melulu, wah saya bekerja di sini ya akan saya terima apa adanya. Berarti harus ada upgrade diri juga, entah nanti akan menjadi seorang nursepreneur kan perawat ya, nursepreneur atau ke entrepreneur dan lain sebagainya untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. TikTokers ya. Ya bro, TikTokers. TikTokers baik juga ya dari kesehatan yang Iya. jadi influencer dan lain sebagainya. Kak, dia juga seorang selebgram sekarang bukan? Oh bukan. Baik, mungkin nanti bisa jadi edukator ya. Karena salah satu tadi yang disampaikan Kak Dea sedang menjalani praktik Safe Community di Wisma Ataraxis Provinsi Lampung. Ini adalah salah satu materi apa nih Kak? Materi tentang menyelamatkan komunitas atau gimana kok dari judulnya tadi? Ya salah satunya itu juga, tapi kita eh, lebih belajar tentang apa sih kayak keperawatan yang bisa berkolab gitu. Iya. Jadi Ke arah komplementer. iya komplementer gitu, kayak ada bekam gitu kan, ada akupuntur dan lain-lain. Kita lebih belajar ke situnya juga. Kalau Kak Dea sendiri selama praktik di sini, kira-kira melihat teman-teman yang ada di dalam mengalami gangguan-gangguan, salah satu kan ada juga mengalami gangguan karena pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut Kak Dea sendiri, kira-kira apa yang bisa Kak Dea berikan atau apa yang bisa Kak Dea lakukan untuk teman-teman di sini, termasuk mungkin motivasi dan lain sebagainya, sesuai dengan praktikum self community ya, self community tadi. Kalau dari saya melihat kondisi pasien ya yang mengalami gangguan kesehatan mental itu membuat saya tuh jadi sadar kalau misalkan kita lagi down, lagi terpuruk dengan tugas tentang keluarga dan masalah lain-lain, itu lebih ngebuat kita jadi semangat. Karena kalau misalkan kita mengikuti eh, apa ya kayak kitanya jadi lemes, jadi ngedown, itu tuh kita malah rugi nantinya Nggak gitu. produktif ya. Iya, jadi nggak produktif. Makanya kita lebih penting alihin ke cari kegiatan yang positif, lebih banyak kegiatan sembari kita mencari relasi di luar gitu. Ya, memang itu yang harus dilakukan, tidak bisa menjadi yang pasif. Sehingga kita tidak bisa keluar dari satu masalah untuk menyelesaikan tantangan-tantangan lain karena Gen Z ini luar biasa tantangannya, Bro. Overthinking mereka sungguh luar biasa sekali ya. Banyak sekali yang mendapat sedikit trouble, sedikit masalah, mereka langsung banyak cara untuk pelampiasan seperti salah satu tadi judi online dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan cara berpikirnya yang materialisme kan bro, Ya, yang instan. serba instan. Dan dia akhirnya di ya tadi itu fenomena-fenomena sosial kita itu yang saat ini kan, itu saya jadi miris ya. Dimana seorang perempuan itu memang dia pekerjaannya sudah di booking kan, yang kemarin itu di Palembang kan, Iya, di ada booking oleh berita ya. pelanggannya, akhirnya dia dibunuh juga, dimasukkan dalam lemari gitu kan. Dan di booking. Saya juga saat ini ternyata memang fenomena itu kan banyak ya, artinya kan dengan kondisi fisiknya yang bagus kan, berarti itu kan ada yang sakit kan bro. Benar, benar. Artinya dengan kondisi fisik seperti itu kan dia masih bisa tuh bekerja di pom bensin juga bisa, di Indomaret juga bisa, apalagi tampilannya juga cantik kan. Tapi kenapa dia milih pekerjaan yang seperti itu gitu kan, sampai malah dia akhirnya berujung dengan kematian kan. Ya. Dengan kematian kan riskan sekali kan, beberapa udah banyak tuh kasus yang viral itu. Benar. Dengan dikencani dengan teman kencanya, akhirnya teman kencanya itu karena dia ngelihat perhiasan banyak kan, dia dibunuh, Malah jadi sasaran. jadi sasaran. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan dia sehat fisiknya kan, Iya.
fisiknya sehat, cantik, kenapa dia nggak milih dari SPG dan SPG dan lain-lain, tapi kenapa kok dia milih pekerjaan seperti itu? Berarti Benar. ada sesuatu yang salah Ada yang kan? salah dari pola pikir Iya, yang dari mental, cara benar. berpikirnya. Ya. Nah, itu Menarik ya menurut bro. saya soft skill itu yang harus dibangun daripada hard skill. Ya harus dua-duanya, tapi soft skillnya juga penting ya. Bagaimanakah dia belajar agama, terus belajar tentang tentang apa namanya konsep rezeki tadi, membangun rezeki gitu kan. Kalau kita belajar dari zaman Rasulullah dulu kan, bagaimanakah generasi-generasi wanitanya juga luar biasa kan. Iya benar. Istri Rasulullah itu dia bekerja di rumah lah, tapi berpenghasilan gitu kan. Dia punya keterampilan buat parfum, ada istri Rasulullah kan, keterampilan untuk membuat kerajinan dari kulit kan. Jadi dia di rumah pun tetap berproduktif gitu loh. Ya. Iya, dan luar biasa. Berarti sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak produktif gitu ya bro. Ya, soft skill tadi yang harus dibangun kan. Jadi ketika memang dia belum dapat pekerjaan pun dia masih yang luar biasa sih, dan masih dia banyak hal yang bisa dia lakukan dan tetap Ya. positif gitu kan Benar. mentalnya. Tapi kalau kita lihat memang pada saat ini generasi-generasi saat ini memang generasi yang mudah untuk mengikuti gelombang yang ada di media Dari sosial dan lain strawberry. sebagainya. Ya, generasi strawberry. Jadi bukan seperti Fragile, pada mudah, saat zaman dulu ya bro. mudah Ini kan galau. menjadi sebuah pergeseran. Pergeseran ini kan tidak menimbulkan hal yang positif, Tapi tapi lebih banyak saya hal yang sendiri negatif. jangan terlalu disebutkan loh, maksudnya. Ini kan label yang buruk loh bro, maksud saya. Janganlah Stigma, terlalu, termasuk stigma ya bro. iya, di label, artinya generasi kita itu generasi yang tangguh lah gitu. Itu yang harus ditumbuhkan kan. Nah ini memang tugas-tugas kita, Generasi sebelumnya. tugas-tugas kita untuk anak-anak kita, terus adik-adik kita, ya kita Ya aja benar, benar. yang harus. Nah ini kalau lama-lama dibilang gitu ya nanti bener-bener generasi muda galau, Karena fragile, itu kan muda luar biasa sekali insecure, pemberitaan seperti itu. Ada mudah generasi strawberry, bunuh ada diri, generasi iya, Gen Z dan lain sebagainya. mudah bunuh diri ya. Tapi padahal memang poinnya adalah generasi saat ini adalah ya pembelajaran dari yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan juga, oh sekarang ini anaknya gampang begini, gampang begitu, atau mudah menyerah. Dan padahal itu juga yang harus diketahui bahwasanya itu adalah hasil Karena kan semua dari sebelumnya. kiblatnya kita juga ke Korea, Iya benar, ke benar. Jepang. Gimana mereka dia tidak punya Tuhan kan? Ya, Begitu begitu gagal berkompetisi dia larinya bunuh diri kan? ya, Makanya tingkat bunuh itu banyak di dirinya Jepang ya bro tinggi. ya, di Jepang, di Korea itu Ya, ada dan itu juga. kan tidak sehat, mentalnya tidak rapuh dia. Benar. Walaupun kita lihat tampilannya keren gitu kan, tapi rapuh gitu kan. Kalau generasi kita mengikuti mereka kan, ya sayang. Ya, kemudian bro tadi terkait di Wisma Ataraxis, kalau kita melihat ada pasien seperti itu di sini terkait masalah-masalah di tempat kerjanya, kemudian masalah-masalah negatif yang ada di luar tadi, perannya sejauh mana sih bro teman-teman yang ada di Wisma Ataraxis, dari pimpinan, organisasi sampai dengan konselor dan juga perangkat-perangkat terkait yang ada di Wisma Ataraxis untuk kembali memulihkan teman-teman yang sudah seperti ini. Kira-kira bagaimana bro? Yang pertama tentu saja dimanapun untuk perubahan, kan di sini tugasnya untuk bagaimanakah membantu mereka untuk merubah perilaku ya bro, membantu pemikiran, membantu perilaku. Nah untuk perubahan perilaku itu teori manapun yang digunakan itu adalah bagaimanakah role model, keteladanan. Jadi kita pun harus menjadi role model buat mereka ya. Jadi kalau role model tidak bisa diterapkan pasti gagal. Pendidikan model apapun gagal. Guru kok ya kan banyak tuh kan. Guru kok malah apa kelakuannya enggak benar gitu kan. Nah, itu akhirnya ditiru sama murid. Gimana muridnya apa yang diajarin kan. Orang tua juga gitu. Kalau orang tua itu masih sibuk dengan hobinya ya, dengan hobinya yang dia selalu fokus dengan gadgetnya, selalu dengan gamenya gitu kan, ya anaknya nggak bakal diurusin gitu. Atau dia menyuruh anaknya untuk ibadah, untuk ngaji, tapi orang tuanya kok maghrib mainan handphone, ya itu udah gagal, itu pasti gagal. Pendidikannya mau dia dititipkan kemanapun, ketika orang tuanya itu pasti gagal. Nah itu kemudian untuk bagaimanakah dia tetap bisa produktif itu ada, kalau di sini ada namanya, kita untuk berpikir sederhana itu namanya just for today bro. Jadi pikirkanlah kamu untuk berbuat baik hari ini.
Oh, just for itu konsep untuk hari Kayak afirmasi hari ini gitu, Bro ya. ya. Dan itu dipakai untuk besoknya juga. Jadi hari ini dia gimana berpikir just for today itu hari ini saya berbuat baik, saya produktif hari ini, saya melakukan kebaikan, saya tidak Fokus aja hari ini gitu hari ya, Bro. ini. Nah besok hari besok mikirnya hari Ucapkan besok yang sama. Oh, Nah, just for today juga. baik, Jadi menarik. sedikit sekali ya meringankan ya. Karena kalau kita memang targetnya terlalu, saya nanti tahun depan mau ngapain ya? Saya tahun depan ini mau apa? Itu nanti akan membuat stres kan. Ya, benar Ya, sekali. sementara mereka kognitifnya juga sudah terbatas ya karena ada masalah akibat penggunaan zatnya. Ini kan sudah menimbulkan masalah psikologisnya kan. Jadi kita ajarkan bahwa kamu mikirnya hari ini kamu udah pakai, hari ini kamu berbuat baik, hari ini kamu menyayangi orang tua, hari ini kamu tidak mengecewakan orang yang kamu sayangi. Bagaimanakah hari ini kamu berbuat baik dengan orang sekitarnya ya. Itu dipraktekkan terus setiap harinya. Dan itu yang kita tekankan kepada mereka itu kan. Bagaimanakah just for today. Ini menarik sekali ya, Bro ya. Iya. Berarti kita nggak usah mikirin terlalu jauh dulu Betul. apa yang belum terjadi. Iya. Sehingga kita fokusnya yang sudah terjadi pada hari ini dan Iya. fokus untuk Karena kan kalau di hari Islam besok. juga sama, Bro. Konsepnya berarti konsepnya ngambil Iya, termasuk salah satunya ya. harimu itu kan hari ini. Iya. Yang lewat sudah berlalu, tidak bisa balik. Bisa kembali ya. Yang akan depan belum jelas. Belum tentu kita bisa sampai Iya. saat itu. Belum jelas. Benar ya. sekali. Belum jelas misalnya Bro Anggardi, dia pengen nikah sama Ariel misalnya. Iya. Kan I don't know. belum jelas kan. Belum jelas kan. Ya. Baik. Oke, itu mungkin perbincangan kita pada hari ini. Oke. Sangat luar biasa, Bro Andi. Terima kasih banyak narasumber yang luar biasa. Ada Bro Andi sudah hadir menerangkan banyak sekali terkait dengan kesehatan jiwa di lingkungan kerja, dan juga ada Kak Dea Nabila ya yang sudah menjelaskan dan mengasih tips-tips apa aja yang harus dilakukan mahasiswa untuk persiapan dunia kerja agar tidak overthinking. Baik, kita sudah sampai di penghujung pada diskusi kita atau dialog kesehatan masyarakat kita. Saya selaku host Bro Anggardi pamit undur diri. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.